Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu semoga proses belajar hari ini berjalan dengan lancar serta ilmu yang kita dapat dari pelajaran hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tahu kira-kira ibu akan membahas tentang tema apa hari ini? Iya, benar sekali. Ibu akan membahas tentang budaya lokal Nusantara. Di sini juga ibu akan menjelaskan aneka ragam tentang budaya lokal Nusantara. Ya, nanti ibu akan menampilkan PowerPoint. Setelah itu ibu akan mengadakan diskusi. Nah, diskusi ini ibu akan membentuk 6 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Dan untuk pembentukan kelompoknya sesuai dengan urut absen ya. Kalian pasti sudah hafal untuk absennya. Oke, sekarang ibu akan menjelaskan materinya. Sebenarnya untuk budaya lokal yang ada di Nusantara ini banyak sekali ya anak-anak. Akan tetapi untuk tema hari ini ibu akan membahas 6 saja. Yang pertama tentang kearifan lokal suku Jawa. Yang kedua kearifan lokal suku Madura. Yang ketiga tentang kearifan lokal suku Sunda. Yang keempat kearifan lokal suku Melayu. Yang kelima kearifan lokal suku Bugis. Dan yang terakhir kearifan lokal suku Minang. Untuk kearifan lokal yang ada di Jawa sebenarnya banyak sekali ya anak-anak. Akan tetapi di sini ibu hanya menampilkan 10 saja. Yang pertama, kegiatan tahlilan. Kegiatan ini merupakan rangkaian kalimat dari bacaan tawasul serta bacaan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk acara tertentu, seperti untuk memperingati hari meninggalnya seseorang. Itu biasanya diadakan acara tahlilan. Yang kedua, pengajian. Pengajian merupakan kegiatan menyampaikan materi-materi keagamaan kepada orang-orang banyak, dan ragam dari pengajian sendiri banyak sekali ya, bisa kita jumpai. Misalnya ada pengajian umum, pengajian malam Senin, pengajian Ahad Legi, dan semacamnya. Yang ketiga, peringatan Hari Besar Islam merupakan acara untuk memperingati peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah Islam, misalnya seperti kelahiran Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kemarin kita juga sempat ya memperingati Hari Besar Islam, yakni tentang Hari Santri ya. Itu juga termasuk Hari Besar Islam. Yang keempat, ada sekaten, merupakan upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana upacara ini hanya diadakan di daerah Keraton Yogyakarta saja ya. Selanjutnya ada acara Grebek Maulud, yakni acara puncak dari peringatan Maulid Nabi yang diadakan di daerah Keraton Yogyakarta. Selanjutnya ada kegiatan takbiran. Kalian sudah tahu ya pastinya takbiran itu apa. Takbiran merupakan kegiatan yang dilakukan pada malam 1 Syawal dengan mengucapkan takbir bersama-sama di masjid atau di musola, atau biasanya diadakan berkeliling ya, takbir keliling.
Terus selanjutnya ada likuran, merupakan budaya yang diselenggarakan setiap malam 21 Ramadan, yang mana likuran sendiri merupakan kearifan lokal yang masih berjalan dengan baik di lingkungan sekitar ya. Selanjutnya ada kegiatan megengan. Megengan itu apa sih? Merupakan acara yang diadakan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Biasanya megengan sendiri diadakan di masjid, di musola beramai-ramai ya. Dan di situ setiap orang akan membawa mungkin ambeng atau semacam tumpeng gitu ya. Terus selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang suranan. Suranan itu apa? Suranan merupakan bahasa Jawa dari bulan Suro atau bulan Muharram. Di sini biasanya masyarakat akan pergi berziarah ke makam para wali. Dan yang terakhir ada nyadran. Nyadran itu sebutan masyarakat Jawa untuk ziarah kubur. Kegiatan ini bertujuan untuk menghormati orang tua atau leluhur mereka dengan melakukan ziarah dan mendoakan arwah mereka. Untuk kearifan lokal yang ada di Nusantara, yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang kearifan lokal yang berada di Madura. Ada 4 ya. Yang pertama, sholawatan. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan di masjid, akan tetapi pada masyarakat Madura biasanya diselenggarakan di rumah-rumah secara bergantian. Yang kedua, ada kegiatan rokatase. Kegiatan ini biasanya dimulai dengan acara pembacaan istighosah dan tahlil bersama oleh masyarakat yang dipimpin pemuka agama setempat. Setelah itu, masyarakat melepaskan sesaji ke laut sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan mereka. Yang ketiga, ada kegiatan rokat, yakni kegiatan yang dilaksanakan dengan mengundang topeng atau nange topeng yang diiringi dengan alunan musik gamelan Madura sembari dibacakan macapat atau mamaca. Rokat tersebut dilakukan dengan maksud untuk suatu keluarga yang terdapat 1 orang laki-laki dari 5 bersaudara. Dan yang terakhir untuk kegiatan muluden, yakni kegiatan menyambut Maulid Nabi Muhammad sebagai salah satu bentuk pengajawantahan dari cinta umat Islam kepada Rasulnya. Perayaan Maulid dilakukan dengan membaca barzanji, jibba atau burda. Untuk budaya lokal Nusantara yang ketiga, Ibu akan menjelaskan tentang kearifan suku Sunda.
Untuk kegiatan kearifan lokal yang ada di suku Sunda, yang pertama ada upacara Tingkeban. Upacara ini diselenggarakan pada saat seorang ibu hamil dan usia kandungannya mencapai 7 bulan. Hal itu dilaksanakan agar bayi yang di dalam kandungan serta ibu yang melahirkan selamat. Untuk yang kedua, selanjutnya untuk kegiatan yang nomor 5 ada kegiatan sunatan atau khitanan. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud agar alat vital anak laki-laki itu bersih dari najis. Anak tersebut telah menjalani upacara sunatan dianggap sudah melaksanakan salah satu syarat utama sebagai seorang muslim. Dan yang terakhir ada kegiatan cucura, yakni kegiatan yang biasanya dilakukan oleh kaum ibu-ibu yang memasak makanan yang berbeda-beda. Setelah itu, makanan dikumpulkan di masjid terdekat untuk dibagikan dan dimakan bersama-sama. Bisa kalian lihat ya anak-anak, sudah ada gambar yang ibu tampilkan di situ. Untuk kearifan lokal Nusantara yang keempat ada kearifan suku Melayu. Silakan disimak ya anak-anak. Untuk kearifan lokal yang ada di suku Melayu ini ada 4 kegiatan. Yang pertama, kegiatan petang megang merupakan budaya masyarakat Melayu yang dilaksanakan di Sungai Siak. Kearifan lokal ini diawali dengan ziarah ke berbagai macam pemuka agama dan tokoh-tokoh penting di Riau. Ziarah dilakukan setelah sholat zuhur. Kegiatan yang kedua terdapat Bali Mau Kasuai, yakni upacara tradisional khusus yang diadakan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Acara ini biasanya dilakukan 1 hari menjelang masuknya bulan puasa. Yang ketiga terdapat acara tahlil jamak atau kenduri ruah, yakni tahlil yang berupa zikir serta berdoa untuk para arwah, orang tua atau sesama muslim. Selain doa, dilaksanakan juga kenduri dengan sajian menu yang bersumber dari sumbangan atau sukarela dari warga. Ya, dan yang terakhir ada acara berjanji, yakni budaya Melayu yang masih berlangsung hingga kini. Bahkan pelaksanaan terus mengalami perkembangan dengan berbagai inovasi yang ada. Sebagai contoh, penggunaan alat musik modern untuk mengiringi lantunan berjanji dan sholawat. Untuk kearifan lokal yang ada di Nusantara, yang kelima, Ibu akan menjelaskan tentang kearifan suku Bugis. Untuk kearifan lokal yang ada di suku Bugis, Ibu hanya memaparkan 2 saja karena 2 kegiatan ini sangat terkenal di suku tersebut, yakni kegiatan yang pertama ada
upacara Amateang, yakni upacara yang dilaksanakan masyarakat Bugis saat seorang di dalam suatu kampung meninggal dunia, keluarga, kerabat dekat, ataupun kerabat jauh, serta masyarakat sekitar lingkungan rumah orang yang meninggal itu berbondong-bondong untuk menjenguknya. Yang kedua, ada kegiatan Mabarasanji atau Barzanji atau Barazanji, yakni kegiatan budaya yang dikenal di masyarakat Bugis sebagai nilai lain yang mengandung estetika tinggi dan kesakralan. Mabarasanji mempunyai macam-macam pembagian menurut apa yang ada dalam keseharian mereka. Untuk kearifan budaya Nusantara yang terakhir ada kearifan lokal suku Minang. Di sini Ibu hanya menjelaskan 3 kegiatan, yakni ada kegiatan sholawat dulang, merupakan cerita memuji kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan yang berhubungan dengan persoalan agama Islam diiringi irama bunyi ketukan jari pada dulang atau piringan logam besar. Acara yang kedua yakni makan bajarba atau makan barsapa. Budaya makan ini dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Dan yang terakhir ada mandi balimau, yakni budaya untuk membersihkan hati dan tubuh manusia dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah puasa. Terima kasih sudah memperhatikan PowerPoint yang telah Ibu tampilkan. Jika ada pertanyaan, silakan kalian bertanya. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit saja ya. Selanjutnya nanti akan diteruskan dengan diskusi. Jika dari teman-teman tidak ada pertanyaan, silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan yang Ibu bagikan tadi.